warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast masalah-masalah publik kelas 1. Saya Haikal Akbar, di sini diberi kesempatan untuk menjadi host pada podcast kali ini. Tentunya saya tidak sendirian karena di sini sudah ada narasumber yang sangat semangat dan energi yang akan menemani beberapa menit kali ya. Boleh dong kenalan? Boleh. Oke, Oke, ini saya Tasya Amanda. saya di salah satu kayak ini. Saya juga Siti Fadila. Terima kasih banyak Anda. Saya Kanita Azhar. Oke, sebelum lanjut, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Baik. Sehat. Kalau lagi musim hujan juga kan ya. Iya. Akan mau uas nih, gimana persiapan kalian nih? Ada sedikit hektik tapi aman ya teman-teman. Aman aja. Mungkin langsung aja kali ya. Hari ini kita mau bahas apa sih? Sesi kita. Apa tuh sesi kita? Kesenjangan Sosial DKI Jakarta. Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, DKI Jakarta kan merupakan pusat dari segala hal gitu, dari pemerintahan, ekonomi, dan hiburan di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngulik nih, gimana sih kesenjangan kehidupan yang ada di kota besar tersebut. Boleh dong dijelasin apa itu kesenjangan sosial? Oke, aku jawab ya. Nah, kalau kesenjangan sosial pasti yang namanya kesenjangan itu perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok lain, dimana di dalamnya tentu saja tidak ada pemerataan gitu, yang nantinya akan menyebabkan dampak-dampak kepada kelompok yang memang memiliki tingkat ekonomi yang rendah gitu. Oke, sebelum menyelam lebih jauh nih, kenapa sih kalian memilih fokusnya di DKI Jakarta? Oke, kenapa kita pilih fokusnya itu DKI Jakarta dan juga ketimpangan sosial ya? Karena kan DKI Jakarta ini kan merupakan pusat dari segala bidang ya, baik dari politik, sosial, budaya, dan juga kota Jakarta ini merupakan kota metropolitan seperti di kawasan pusat bisnis Sudirman SCBD ini ya, dan juga banyak gedung-gedung pencakar langit di mana itu menggambarkan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Terus seperti di Blok M ya, ini tuh tempat tongkrongnya Gen Z zaman sekarang ya, di mana tuh ternyata ada sisi yang sangat jauh dengan apa yang terlihat gitu loh Kak. Di mana juga kita mendapat data pendukung berupa data Gini Ratio yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana DKI Jakarta ini menduduki peringkat kedua tertinggi dalam skala nasional setelah daerah istimewa Yogyakarta. Dalam satu periode ini DKI Jakarta itu mengalami peningkatan sebesar 0,431 atau setara dengan 0,019% jika dibandingkan dengan data di bulan September tahun 2022. Wah, berarti cukup tinggi banget ya angkanya. Berarti ketimpangan sosial di Jakarta ini harus banget ya ditangani secara berkala dan dengan solusi yang konkret gitu. Betul. Secara kan kesenjangan pasti ada dampaknya ya, kayak kurangnya tingkat pendidikan, terus juga harga produktivitas yang berkelanjutan, terus juga ada pengangguran, juga ada keterbatasan kan ya. Betul. Iya, jika kita bandingkan nih sama gedung-gedung tinggi pencakar langit yang menjadi simbol kemewahan, sementara itu ada pemukiman kumuh dan juga banyak warga-warga yang masih hidup di tengah keterbatasan, itu sangat jauh pasti ya. Salah satu potret ketimpangan ekonomi itu terlihat di kawasan Muara Angke yang terletak di Jakarta Utara. Nah, mereka itu hidup dan bergantung dengan menjadi nelayan kerang hijau, teman-teman. Rumah-rumah kumuh yang dibangun dengan bahan-bahan yang seadanya itu tuh menunjukkan kemiskinan yang ekstrim dan juga informalitas. Nah, bahkan daerah-daerah yang seharusnya tidak untuk dibangun menjadi pemukiman, tapi lebih dari 500 kepala keluarga yang hidup di sana. Dan bahkan juga banyak tempat-tempat yang hancur, bahkan juga ambruk. Oke, berarti kesenjangan sosial di DKI Jakarta ini jadi kritis banget ya, karena kalau kita lihat di Jakarta itu seakan-akan memiliki dua wajah yang sangat berbeda jauh gitu. Betul banget.
Oke, lalu kira-kira apa aja nih faktor yang bisa mempengaruhi kesenjangan sosial di DKI Jakarta? Oke, kalau secara faktor sendiri ya, mungkin ini bisa dilihat dari faktor-faktor dasar kayak tentang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kita juga bisa lihat dari kualitas angkatan kerja, dimana kita tahu sendiri ya teman-teman bahwa kualitas pendidikan di sini tuh sangat masih tergolong sangat rendah, dan juga yang kedua itu bisa dilihat dari kepemilikan modal, juga yang terakhir bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk. Dimana peningkatan penduduk ini tidak hanya dilihat dari angka kelahiran yang tinggi, tetapi juga dari angka perpindahan atau migrasi yang tinggi yang memaksa Jakarta ini untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan juga kehidupan yang layak gitu. Oke teman-teman, seperti yang kalian bahas tadi nih, kesenjangan sosial itu kan bukan cuma tentang ekonomi gitu, melainkan akses masyarakat juga terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Menurut kalian gimana nih kebijakan atau langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ini? Oke. Pemerintah pasti ada ngasih ngeluarin kebijakan, karena kalau ada permasalahan di pemerintah nih, pemerintah tuh langsung sebisa mungkin untuk langsung mengatasi permasalahan ini. Kalau di kesenjangan sosial ini, pemerintah tuh mengeluarkan kebijakan sebuah program guys. Yang kita tahu nih, yang kita kenal itu programnya PKH atau program keluarga harapan. Nah, di program ini pemerintah tuh PKH ini menjadi salah satu bantuan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial. Nah, di Jakarta ini yang kita bahas nih, di Jakarta juga mendapatkan program PKH ini. Cuman kan saat itu PKH ini baru dikeluarkan, terus juga masih banyak evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan pemerintah untuk agar bisa PKH ini terus dikembangkan dan dilanjutkan. Jadi nggak bisa biar nggak PKH ini tiba-tiba berhenti gitu di tengah jalan. Nah, di PKH ini juga memiliki tujuan gitu buat yang pasti ya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh masyarakat, juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dan juga membantu memberdayakan masyarakat sosial yang di setempat. Ya, jadi dimana juga PKH ini atau program keluarga harapan ini banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu bisa mengurangi kemiskinan dengan cara kita terjun langsung ke lapangan dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui makanan, pendidikan, kesehatan. Di sini juga PKH meningkatkan akses layanan kesehatan terutama kepada ibu hamil dan balita. Kenapa? Karena agar mereka mendapatkan imunisasi, pemeriksaan kehamilan, dan juga gizi yang layak sehingga mengurangi angka stunting di Indonesia. PKH ini juga memotivasi ke anak-anak dari keluarga miskin agar mereka melanjutkan sekolahnya sehingga angka putus sekolah dari kesulitan ekonomi dapat berkurang. Tapi PKH juga ada beberapa tantangannya, kayak misalnya itu dalam akurasi data, di mana seharusnya keluarga yang mampu itu nggak perlu dapat bantuan dari pemerintah, sedangkan keluarga yang tidak mampu ini seharusnya dapat bantuan pemerintah gitu. Juga misalnya dalam pendistribusian bantuannya gitu ada beberapa tantangannya, kayak misalnya dari waktunya, tempatnya gitu. Tempat itu kayak sulit dijangkau. Juga kalau misalnya PKI itu dievaluasi lagi, pastinya tuh bakal dapat kayak membantu dalam mengurangi kemiskinan di DKI Jakarta gitu sih Kak. Oke, berarti PKH itu masih memiliki kekurangan ya atau belum maksimal gitu? Masih banyak banget evaluasi yang harus dilakukan pemerintah. Nah itu kan kebijakan dari pemerintah. Kalau dari kalian sendiri ada nggak solusi atau saran gitu buat pemerintah? Ada dong ya. Ada dong. Salah satu solusi yang kita ambil nih itu tuh dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik. Nah itu termasuk pendidikan, kesehatan, ataupun transportasi. Nah dengan memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan ini, kita juga bisa mulai untuk mengurangi ketimpangan yang ada. Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang merata juga sangat penting, di mana pemerintah juga harus fokus pada daerah-daerah yang kurang berkembang, sehingga seluruh warga Jakarta itu tidak peduli dengan latar ekonomi mereka bisa merasakan dari manfaat pembangunan kita itu sendiri. Nah, misalnya itu seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum yang sebelumnya itu pembangunan fasilitas umum yang
di kawasan yang sebelumnya itu terabaikan, dan juga dengan mengadakan ruang terbuka hijau. Nah, selain itu meningkatkan sumber daya manusia juga itu sangat penting, di mana kita bisa mulai dari program pelatihan dan juga pendidikan untuk masyarakat yang maksudnya kurang beruntung, di mana pelatihan ini juga dapat memberikan mereka manfaat. Nah, di mana ini juga bisa membuat mereka itu bisa bersaing di pasar kerja dan juga bisa menaikkan taraf hidup mereka. Wah, berarti peran pemerintah dan masyarakat itu sama-sama pentingnya ya, apalagi pemerintah memiliki peran yang sangat krusial di hal ini. Ngomong-ngomong, ada nggak nih kebijakan dari pemerintah yang secara khusus mendukung UMKM di DKI Jakarta? Karena UMKM juga memiliki potensi yang besar gitu untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, terkait kebijakan pemerintah yang mendukung secara khusus UMKM di Jakarta, ini ada kebijakan ekonomi kreatif. Menurut Jurnal Informasi Administrasi, kebijakan ekonomi kreatif di Jakarta tujuannya itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, industri kreatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan ini, sektor-sektor seperti kuliner, fashion, musik, teknologi bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Ekonomi kreatif juga menawarkan berbagai banyak jenis pekerjaan seperti freelance, paruh waktu, terus juga bisa lebih fleksibel dan bisa diakses oleh berbagai kalangan. Terus apa lagi? Di Jakarta juga kan kota besar ya, yang kita tahu pasti Jakarta memiliki peluang besar untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada. Tadi juga kan bilang Dinda kalau ada inovasi yang namanya itu kebijakan ekonomi kreatif. Nah, tapi yang namanya program pasti ada kelebihan dan kekurangannya kan. Nah, tapi kalau di program ini kelebihannya itu menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya di sektor-sektor seperti media, teknologi, itu seni, desain, yang dimana ini tuh memberikan peluang besar untuk talenta muda untuk mengurangi tingkat pengangguran gitu. Terus kebijakan ini tuh juga untuk mendorong inovasi untuk meningkatkan daya saing nasional, dan juga kebijakan ekonomi kreatif ini itu tujuannya kayak untuk dilirik sama investor biar mereka tuh mau investasi, terus dia untuk mengenalkan budaya juga di daerah tersebut. Nah, terus pengembangan teknologinya tuh agar efisiensi dalam akses layanan dan juga produknya gitu. Namun tadi ada kelebihan dan juga kekurangan. Ada beberapa tantangan dari kebijakan ekonomi kreatif ini, di mana tantangannya itu kayak ketergantungan terhadap infrastruktur dan juga teknologi. Di mana seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya sektor ekonomi itu pasti membutuhkan akses internet yang cepat dan juga memadai. Dalam hal ini itu belum ada pemerataan yang rata, di mana UMKM itu juga kesulitan dalam melakukan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Dalam hal ini juga pelatihan kerja yang tentunya menjadi faktor untuk menjadi hambatan dalam memaksimalkan potensi sektor ini. Terus juga ada risiko eksploitasi pekerjaan dengan upah yang sangat rendah ya, tergolong sangat rendah. Oleh karena itu mungkin harus dilakukan inisiasi-inisiasi dari masalah-masalah tersebut untuk bagaimana cara kita dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi untuk memberikan dampak yang berkelanjutan. Oke, berarti pemerintah ini masih banyak banget ya untuk beradaptasi. Banyak karena sampai sekarang kesenjangan sosial ini menjadi permasalahan yang belum bisa diatasi gitu dari bukan sekarang. Kalau kalian di sini ada yang orang Jakarta nggak? Boleh dong. Kalau ada pengalaman pribadi soal kesenjangan itu. Aku dulu. Oke, mulai aku dulu ya. Waktu itu tuh aku cerita soal yang terkait program PKL tadi itu. Aku pernah PKL di dinas sosial. Aku tuh di bagian kayak bantuan-bantuan. Aku pernah dapat kayak masukan-masukan juga keluhan dari masyarakat kalau misalnya pendistribusian itu nggak rata. Karena kan kayak mereka tuh tempatnya tuh juga susah gitu kan. Kayak waktu itu aku pernah masuk langsung sosialisasi ke masyarakat, di mana kita tuh mereka masih ada yang namanya kapal
yang terlalu Tarik iya, juga ya. kayak gitu Iya. ya. So aku kayak kaget sebenarnya masih ada kayak gitu. Terus kalau dilihat juga jauh banget sama tempat tinggal aku yang di Jakarta juga sama daerah mereka. Soalnya bener-bener wah jauh sekali gitu loh perbedaannya gitu. Itu sih kalau dari aku. Coba kalau dari Dinda. Kalau dari aku nih, karena aku suka banget main ke Blok M. Jadi kan kalau Blok M pasti ngelewatin kayak pulangnya atau berangkatnya lewatin Jakarta Pusat dulu kan. Nah itu tuh kayak jomplang banget gitu, kayak kita bisa lihat City Light, tapi di lain sisi kita juga bisa ngeliat ada rumah-rumah di kolong jembatan gitu. Kayak sedih banget sih sebenarnya, kayak perbandingannya beda banget gitu. Mungkin dari yang lain ada tambahan nggak? Asal Tadi kan pandangan dan pengalaman dari orang Jakarta. Kalau Nah, dari kalian sendiri gimana? Mungkin dari aku sendiri ya yang baru ya dihitung jari lah main ke Jakarta. Itu kayak sangat 180 derajat gitu ya dari Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Blok M kayak gitu-gitu. Yang wilayah industri, gedung pencakar langit, tinggi-tinggi dah. Sama Jakarta Pusat yang masih banyak rusun-rusun, terus pemukiman yang kurang inilah gitu, kurang memadai atau mungkin kayak gitu. Dari orang Walak. Sebenarnya kalau yang kita lihat dari media ataupun berita-berita, kita kan pasti ngeliat Jakarta tuh bagus-bagusnya aja gitu loh, kayak tinggi-tinggi gedung-gedung tinggi, terus juga tempat main-main yang bagus-bagus banget. Tapi kan ternyata pada kenyataannya gitu masih banyak banget warga-warga, bahkan warga-warga lokal gitu loh, yang tidak memiliki tempat tinggal, nggak punya tempat tinggal yang memadai gitu. Jadi kayak sedih banget sih kalau dilihat-lihat. Jadi kita tuh pengennya kayak pemerintah tuh melihat bahwa warga-warga di Jakarta tuh masih banyak loh yang butuh bantuan gitu. Jadi sebisa mungkin pemerintah ini harus ada inovasi terbaru lagi, inovasi lagi buat membantu gitu ya permasalahan yang ada di Jakarta ini. dari keluarga banyak. Kalau aku sih ngeliatnya sama aja ya, kayak Konita sama Tasya gitu. Perbedaannya tuh sangat 180 derajat. Kalau yang kita sebutin sama podcast materi kita tuh dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, dan itu beda banget gitu loh. Banget. Kalau di Jakarta Selatan tuh banyak gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, sedangkan di Jakarta Utara tuh masih kumuh gitu loh. Gimana masih ya tidak memadai gitu. Mungkin untuk mereka lebih aware pada masyarakat Jakarta gitu ya, karena masih banyak masyarakat yang butuh bantuan sih. Oke, mungkin dari yang nonton ada yang salpok sama kakak ini yang responnya sama-sama. Ini artinya apa ini? Ingin mau karismatik lagi bagaimana? Biar solid aja sih, Solid. Bener. karena fisik banget. Sudah ada solidaritas. isi pendarah daging ya. orang darah. Harusnya kita pakai warna Kayak tahanan gitu. Kayak tahanan Polda Metro Jaya gitu ya. kita pakai warna aman aja. Aman aja, Netral. netral aja. Oke teman-teman, sayang banget nih waktu kita Ya, udah sedih banget. lagi asik banget. Terima kasih yang udah nonton podcast kali ini, dan terima kasih juga kepada kakak narasumber, ada Kak Tasya, Kak Salsa, Kak Adinda, Kak Tasya lagi, Kak Konita. Terima kasih Kak Nahol. Seru banget sih hari ini. Seru banget. Jangan kapok. Jangan kapok undang kita ya. Stay tune podcast kedua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like YouTube Lab AP Untirta. Mungkin di episode selanjutnya kita akan bahas Pandeglang, Bayah atau Bener banget, itu tidak hujan. Aku siap banget bahas permasalahan itu. Aku siap bahas permasalahan sosial di kabupaten dan kota lainnya. ya udah